Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil'alamah ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bentar. Baik. Dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa kewajiban nafkah dari seorang suami ataupun seorang ayah kepada anak ataupun seorang anak kepada orang tua, ya. Jadi yang namanya nafkah itu, kewajiban nafkah jatuh karena 3 hal. Yang pertama adalah pernikahan, yaitu suami kepada istri-istri mereka dan juga pembantu-pembantu yang dimiliki istri-istrinya. Yang kedua adalah kekerabatan, misalnya orang tua kepada anaknya, kerabat. Atau sebaliknya, anak kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah kepemilikan, seperti budak yang dimiliki ataupun hewan-hewan peliharaan. Telah kita bahas kemarin beberapa hal yang berkaitan dengan nafkah pernikahan, ya. Kemudian juga masalah kekerabatan juga sudah. Kemudian di sini dilanjutkan sedikit sebetulnya lanjutannya ini. Kemudian selain nafkah dari yang harus diberikan seorang suami kepada istri adalah wa mahruha, yaitu mahar. Mahar itu aiwad, ya. Para ulama menyebut aiwad, alat tukar. Mahar itu adalah alat tukar. Alat tukar yang menghalalkan kemaluan. Ini mahar. Kasarnya terjadi jual beli. Kasarnya terjadi jual beli antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Pihak perempuan menyerahkan anak perempuan mereka, pihak laki-laki menyerahkan mahar, yang dengan itu ada akad yang Allah halalkan berupa kemaluan. Mahar adalah iwad. Makanya kalau misalnya ada orang menikah, maharnya belum dibayar, maka makruh berhubungan sama istri. Maharnya belum bayar nih, maka makruh berhubungan sama istri. Walaupun pernikahan itu hanya dengan akad saja sudah sah. Jadi mereka tidak berdosa. Kalau berhubungan suami istri, mereka tidak berdosa. Yang penting nanti dibayar. Gitu. Ada kewajiban membayar, dan ini akan menjadi hutang kalau tidak dibayarkan. Berapa besaran mahar? Maka besaran mahar adalah sesuai dengan urf.
Ya berdasarkan para ulama mengatakan sesuai dengan urf. Urf itu apa artinya? Adat istiadat. Sesuai dengan urf atau adat istiadat. Ini menurut kebanyakan ulama sesuai dengan urf atau adat. Jadi tidak ada besaran yang pasti. Apakah maharnya Nabi bisa menjadikan acuan? Jawabannya tidak. Tapi boleh. Kalau misalnya mau. Jadi nggak bisa jadikan acuan tetap. Nabi itu mahar segini loh, kita harus ini. Enggak. Tidak. Jadi sesuai dengan urf. Misalnya kalau di Indonesia seperangkat alat sholat, ya sudah. Itulah berarti mahar. Seperangkat alat sholat. Misalnya. Ini kan yang urf di Indonesia ya. Atau misalnya emas sekitar 10 gram. 10 gram itu udah besar di Indonesia. Rata-rata 5 gram paling mahal. Tidak masalah ya, tidak masalah. Begitu. Dan sebaik-baik mahar dari sudut pandang perempuan adalah yang paling murah. Sedangkan sebaik-baik mahar dari sudut pandang laki-laki adalah yang paling mahal. Kenapa perempuan menawarkan mahar yang paling murah? Dalam rangka memberikan rukhsah. Dalam rangka memberikan keringanan kepada calon suami dan keluarganya. Adapun dari pihak laki-laki, kenapa kemudian mahar yang terbaik adalah yang paling mahal, yang dia sanggupi, untuk menghargai perempuan, untuk menghargai calon istri mereka. Mahar seperti apa yang sah menurut para ulama? Mahar yang sah adalah menurut 3 mazhab wajib harta atau benda. Wajib harta atau benda. Menurut 3 mazhab. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Wajib harta atau benda. Menurut Syafi'iyah, boleh jasa. Dalil yang pertama adalah pernikahannya Nabi Musa, di mana beliau menikah dengan putrinya Ayub, itu dengan mahar bekerja. Dengan mahar bekerja. Ya kan? Dengan mahar bekerja. Kemudian dalil yang kedua adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita yang menawarkan dirinya pada beliau. Ya Nabi, apakah engkau memiliki keinginan padaku? Ya, karena ini penting. Kenapa kok ada orang perempuan muslimah menawarkan diri pada seorang laki-laki? Kok bisa? Dan ini memang tabu. Di zaman Nabi pun tabu. Jarang dilakukan. Kok berani-beraninya menawarkan diri secara langsung begitu. Makanya sebagian sahabat menganggap hal tersebut perbuatan yang tercela. Namun Nabi menafikannya. Tidak, ini bukan perbuatan tercela. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang terhormat. Jadi menawarkan diri dengan cara apapun, selama yang ditawarkan adalah pernikahan, bukan pacaran, bukan perzinaan, maka selama yang ditawarkan adalah pernikahan, itu perkara yang tidak tercela. Baik laki-laki menawarkan diri kepada perempuan, ataupun sebaliknya perempuan menawarkan diri kepada laki-laki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Zaman dulu bisa datang langsung, kalau zaman sekarang bisa jadi via WhatsApp, surat, email, inbox. Selama tawaran adalah pernikahan yang serius, bukan ngajak pacaran, bukan ngajak berzina, maka tidak tercela. Maka tidak tercela. Kalau masalah tabu, tidak tabu, adab itu bukan persoalan yang bisa jadi standar ya. Karena di zaman Nabi pun hal itu tabu, namun Nabi menafikannya, tidak masalah begitu. Hanya saja Nabi pada saat itu tidak mau menerima perempuan tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sahabat. Ada yang belum nikah di sini?
Begitu kan kata Nabi. Atau ada yang mau sama dia di sini? Maka kemudian ada salah seorang sahabat, saya mau dengan dia. Gimana? Ya kalau disetujui oleh Nabi nggak bisa nolak. Cuma ketika Nabi SAW mengatakan punya mahar apa? Maka si laki-laki ini nggak punya mahar. Nabi SAW sampai mengatakan carilah walau hanya sebuah cincin besi. Kalau zaman sekarang cincin besi itu mirip apa? Mirip mur ya. Cincin besi kan. Dia nggak punya gitu. Yang aku punya hanya sarung ini yang kalau misalnya saya kasih saya nggak punya apa-apa gitu kan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau punya beberapa hafalan Al-Quran? Maka laki-laki itu mengatakan ya. Maka Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah di sini banyak mispersepsi, kekeliruan memahami atau yang diistilahkan waham orang-orang awam atau orang-orang yang gak belajar fikih secara tuntas. Mereka kemudian berfatwa, oh boleh ya mahar itu baca Quran. Jawabannya tidak boleh mahar itu baca Quran. Menurut siapa? Seluruh ulama. Menurut siapa? Seluruh ulama. Katanya mazhab Syafi'i boleh. Boleh dalam mazhab Syafi'i berupa jasa. Mengajarkan Al-Quran bukan membaca Al-Quran. Ini penting. Karena orang-orang zaman sekarang asal tren, asal viral. Orang-orang rame-rame menikah dengan mahar surah Ar-Rahman. Dibacakan bukan diajarkan. Maka tidak sah maharnya walaupun pernikahannya sah. Nikahnya sah selama akadnya berlangsung dengan benar, rukun-rukunnya terpenuhi. Tapi maharnya tidak sah, si suami hutang mahar kepada istrinya. Berapa kemudian hutangnya? Kan nggak disebutin ketika akad. Maka mahar yang tidak disebutkan di akad kembali kepada adat. Istilahnya mahar mithil. Keumuman orang-orang di sana berapa? 5 gram ya sudah, berarti si suami ini punya hutang 5 gram kepada si istri. Dan ini wajib hukumnya. Digugurkan bisa tidak? Tidak bisa. Kalaupun mau dimurahkan, misalnya apa? Misalnya dengan mengajarkan hafalan. Atau dengan memberikan segelas air putih. Yang penting ada benda atau jasa. Begitu. Atau misalnya mijitin sekali, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak boleh nggak ada sama sekali. Ya, nggak boleh nggak ada sama sekali. Ya udah deh, maharnya mijitin kamu. Ya sudah, pijitin. Seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan mahar. Jadi mahar itu menurut 3 mazhab wajib harta atau benda. Menurut mazhab Syafi'i boleh benda, boleh harta ya, boleh jasa. Maka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tajwid, ngajarin kitab, ngajarin baca kitab kuning, ngajarin bahasa Arab, ngajarin nyetir, ngajarin komputer, boleh dalam mazhab Syafi'i. Adapun membaca hafalan Al-Quran tidak boleh berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Itu waham, pemahaman yang keliru dari hadis tadi. Enggak dibaca fitihnya. Inilah akibat memahami hadis secara letterlet. Akibat memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Ya. Kenapa kok 3 mazhab yang lain enggak pakai hadis ini? Mereka mengatakan itu kekhususan sahabat tersebut yang dinikahkan langsung oleh Nabi. Selain sahabat itu tidak boleh memberikan mahar berupa jasa. Ini alasan 3 mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak, itu bukan kekhususan sahabat tersebut, tapi berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang tidak memiliki harta benda, namun telah wajib untuk menikah. Ya memang logikanya begini ya. Kalau mahar aja nggak punya, gimana mau nafkahin? Kan gitu. Kalau mahar aja nggak punya, gimana mau menafkahi? Ustadz, katanya ada yang bilang mahar itu menjadi acuan dalam memberikan nafkah. Bukan, ini juga perkataan orang-orang bodoh. Ya. Kalau ngasih mahar 10 gram berarti sebulan ngasih 10 gram. Ini orang-orang bodoh, orang-orang nggak paham fikih. Dari mana sumbernya? Wallahualam. Ya, sama seperti orang yang mengatakan nafkah dengan uang jajan istri itu beda. Ini orang-orang bodoh. Orang-orang yang nggak pernah belajar fikih, dipastikan. Ya.
Ngarang sendiri lah, mereka ruwaibidah, istilahnya ruwaibidah. Ruwaibidah orang yang bodoh tapi sok tahu dan memberikan fatwa kepada orang-orang lain. Itu adalah ruwaibidah. Hati-hati. Zaman sekarang banyak ruwaibidah seperti ini. Termasuk baru tadi atau kemarin ya, ada yang nge-share video, tidak boleh akad itu ada jeda walaupun hanya bernafas. Itu ruwaibidah juga sama. Nggak ada. Yang tidak boleh itu jeda lama yang membuat komunikasi terputus atau mengalihkan pembicaraan. Yang tidak boleh. Misal, si orang tua bilang, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian-sekian, misalnya begitu. Terus si laki-lakinya bilang, Pak, ayam yang kemarin gimana? Nah, misalnya begitu ya. Terus gimana? Oh iya, saya terima nikahnya. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah mengalihkan pembicaraan dulu. Tapi kalau sekedar narik napas, bahkan kalaupun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, saya terima. Ini sah menurut para ulama walaupun tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah langsung. Tapi sah menurut Imam Nawawi. Kalaupun baca sholawat dulu. Orang zaman sekarang ini terlalu ketat tapi malah memberikan kesulitan. Sampai akad nikah itu diulang berkali-kali. Padahal sudah sah. Keseleo sedikit aja, padahal kan masih mafhum. Sebetulnya selama masih bisa dipahami perkataan itu sudah sah. Ya. Narik napas, ada jeda sedikit, ngomongnya santai, nggak masalah, nggak usah cepet-cepet, nggak mesti. Ya. Jadi kalau misalnya ada tokoh yang nikah atau nikah lagi, harusnya ngasih tahu tuh, ngasih contoh bahwa yang namanya akad nikah itu nggak mesti harus cepet-cepet gitu, nggak jelas gitu ya. Orang ngebut nggak jelas. Biasa saja, saya nikahkan putri saya padamu. Dengan pernah lihat ini nggak pernikahan orang yang di Mesir kalau nggak salah, yang bahasa menikahkan itu Masya Allah. Saya nikahkan putri saya, qurratu aini saya, belahan jiwa saya, yang telah saya urus dari kecil, maka saya serahkan kepadamu untuk saya nikahkan kepadamu. Bahasanya begitu, panjang sekali. Sampai calon suaminya itu mau ya berlinang air mata gitu. Betapa cintanya seorang ayah kepada putrinya, disebutin semuanya kebaikannya, kekurangannya, kemudian maka dengan ini saya nikahkan kepadamu. Dengan mahar sekian. Laki-lakinya biasa saja. Lalu kemudian menjawab, saya terima nikahnya putrimu, saya siap penjaganya, nggak masalah. Itu seperti itu ya. Ini yang kadang-kadang harus diberikan pemahaman kepada orang-orang awam, karena sebagian orang-orang awam itu masih terlalu terikat dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, waham, yang mereka menganggap itu benar. Seperti itu. Dan itu cukup banyak pemahaman-pemahaman keliru yang dianggap benar. Termasuk kalau masalah toharoh itu masalah apa? Masalah musta'mal. Ya, saya waktu ngajar SMK, anak-anak SMK pakai sendal bekas orang wudhu aja nggak boleh. Musta'mal, apa hubungannya coba? Ya ini saking apanya? Ya, saking jauhnya mereka dari ilmu sebetulnya. Jadi belajarnya nggak pada tuntas. Begitu. Seperti itu. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi ya, berkaitan dengan mahar yang sah itu menurut 3 mazhab harus harta atau benda. Menurut Syafi'iyah boleh jasa. Adapun membacakan Al-Quran, membacakan kitab yang tidak bernilai harta benda, yang juga tidak bernilai jasa, maka tidak sah disebut mahar. Kalau ada yang sudah terlanjur seperti itu, bagaimana? Jawabannya, status pernikahannya sah, namun si suami wajib membayar mahar mithil. Apa itu mahar mithil? Mahar yang nilainya disesuaikan dengan adat istiadat setempat di mana dia menjalankan pernikahan, melaksanakan pernikahan. Wa mahruha alladzi huwa bima'na shadaqah, yang maknanya secara bahasa artinya sedekah atau sedekah. Wa huwa lughah ma wajaba binikah, yaitu yang apa-apa yang wajib diberikan ketika nikah. Wa syar'an ma wajaba binikahin awatain, apa-apa yang wajib diberikan ketika nikah atau menjadi alat tukar wata. Wata itu hubungan suami istri. Au tafwitin bud'in qahran. Tafwid itu terlewat. Bud'in qahran. Dan ini qahran itu maksudnya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka. Begitu ya.
au tafwiti bud'ain qahran. Jadi benda yang diberikan sebagai alat tukar dan itu harus. Qahran itu kan memaksa, sifatnya memaksa, jadi nggak bisa enggak. Seperti itu. Taib. Kemudian wa alaihi laha mit'atun au mut'ah in talaqaha. Maka suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dia ceraikan. Oh, ini masih lanjutan mahar dulu. Wa dhabitus shadaq, adapun ketentuan mahar itu adalah kullu masoha kaunuhu mubi'an aywadan au muawwadan soha kaunuhu shadaqan. Apa-apa yang bisa dijadikan jual beli, transaksi jual beli, apa saja yang bisa dijadikan alat tukar ataupun apa yang dibelinya, barang yang dibeli. Wa mala fala. Ya. Kalau misalnya nggak bisa dijadikan jual beli, nggak bisa dijadikan transaksi muamalah, maka nggak bisa jadi mahar. Wa yajibul mahar bil aqd, dan harus ada akad bahwa ini adalah mahar. Begitu. Sama seperti akad muamalah. Baik. Ay az-zaujah, wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri atau uang ganti rugi kepada istri walau dhimmiyah wa amah. Walaupun si istrinya ini seorang kafir dhimmi ataupun budak. Wa huwa malun yadfa'u limufaraqati zaujatin, yaitu harta yang diberikan dalam rangka untuk sebagai ganti rugi atas perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Namanya apa? Mut'ah atau mit'ah kalau di sini ya. Berapa nilai mit'ah? Maka para ulama berbeda pendapat. Ini pun tidak bisa dijadikan acuan, kembali kepada urf juga. Tapi kalau nggak salah ada beberapa anjuran ya. Kalau MUI kalau nggak salah ada. Mut'ah cerai MUI. Ada nilai nggak kalau di MUI? Kalau di MUI malah nggak ada ya. Coba kita lihat dari pengadilan agama di Indonesia. Walaupun pengadilan agama kadang beberapa poin nggak sesuai dengan fikih. Karena kadang-kadang besar, kadang-kadang. Nah, di sini nggak ada ini ya, nggak ada besaran, anjuran besaran nilai dari pengadilan agama pun. Berapa di pengadilan agama? Nilainya enggak. Oh, kalau di sini diambil dari kitab Ahwalus Syakhsiyah, yaitu setara dengan nafkah selama 1 tahun. Setara dengan nafkah selama 1 tahun. Setara dengan nafkah selama 12 bulan. Ini kalau istri diceraikan tanpa sebab ya, tanpa membangkang. Kalau membangkang jangankan mut'ah, masa iddah aja enggak. Ya jangankan masa iddah, selama pembangkangan masih jadi istri saja enggak dikasih nafkah gitu kan. 2 bulan, 12 bulan. Berarti misalnya 1 bulan itu katakanlah 3 juta. Kalau misalnya 1 bulan 3 juta, maka berarti 12 bulan, ya 3 kali 12. 36 juta. Berarti 36 juta besaran mahar besaran mut'ah yang diberikan suami pada istri kalau diceraikan tanpa sebab nusyuz, tanpa sebab bahwa istrinya membangkang. Atau tanpa sebab-sebab syar'i. Intinya pengen cerai aja gitu. Itu harus ngasih. Dan ini kalau hukum asalnya sunnah, tapi kalau sudah masuk pengadilan dan pengadilan ketuk jadi wajib. Hukum asalnya sunnahnya sebesar ini, tapi kalau misalnya nggak mampu ya dikurangi. Ya, karena sekali lagi tidak ada nilai yang wajib. Cuma kalau memang diketuk pengadilan, 36 juta, maka wajib. Menjadi wajib atas suami kepada istrinya. Ya, begitu. Taib.
Mit'atun in talaqaha, apabila dia menceraikannya. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan maka mesti mendapatkan mata. Mendapatkan mata itu kan apa istilahnya ya? Kesenangan bil ma'ruf, yang baik. Maksudnya apa? Harta. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sunnahnya sunnah muakkadah. Begitu. Fatajibu laha in talaqaha qabla wat'i. Maka dia wajib mendapatkan mit'ah ini kalau si suaminya menceraikan sebelum hubungan suami istri. Sebelum hubungan suami istri. Walam yajib laha syatrul mahar. Bi anna qadat walam yufrid laha syai'un sahihun bi khilafin mutawaffa anha. Wa man wajaba laha syatru bi tasmiyatin au fardin fi mufawwadatin, wa tajibul muta'atu aidan lil mutallaqah ba'da dukhul talaqan ba'inan aw raj'iyan wa antaqadat iddatuha lal aujuh. Ini berkaitan dengan orang yang belum disetubuhi ya istilahnya. Yang belum berhubungan suami istri, maka tetap mendapatkan apa? Tetap mendapatkan mut'ah. Tetap mendapatkan mut'ah. Dan tidak wajib baginya untuk menyerahkan sebagian maharnya. Kalau yang menceraikan adalah suami. Beda halnya kalau yang menceraikan adalah istri. Kalau istri yang meminta cerai, maka wajib memberikan mahar atau sebagian maharnya. Apa istilahnya? Khulu'. Kalau khulu', di mana si istri meminta cerai pada suami, maka si istri memberikan harta kepada suami. Baik. Watajibul muta'atu aidan, dan wajib mut'ah juga lil mutallaqah, bagi orang yang diceraikan ba'da dukhul, setelah berhubungan suami istri, talaqan ba'inan aw raji'an, baik itu talaknya talak ba'in atau raji'i, wa antaqadat iddatuha, dan selesai iddahnya alal aujuh, menurut bagian pendapat. Jadi bukan mutamad ya. Tadi saya katakan kalau yang sudah berhubungan suami istri, maka itu sunnah muakkadah, tapi di sini dikatakan wajib alal aujuh, menurut ya beberapa pendapat, atau menurut salah satu pendapat di antara beberapa pendapat yang ada. Tapi kalau melihatnya berdasarkan kemaslahatan istri, maka pengadilan boleh mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah, terutama ya tadi kalau kasusnya si istrinya ini bukan nusyuz ya. Begitu. Kalau di sini wang qadat iddatuha, berarti diberikannya nanti nafkah selama 1 tahun, ya boleh per bulan berarti. Karena kan selama masa iddah. Adapun selama masa iddah, maka ini nafkah full 100%. Masih diberikan nafkah. Ya, selama masa iddah masih full diberikan nafkah oleh mantan suaminya atau suami yang menceraikannya. Ini tidak boleh berkurang sedikit pun. Adapun nanti mut'ah, maka kalaupun berkurang boleh atau berdasarkan ketetapan pengadilan. Begitu. Ini kalau orang atau wanita yang diceraikan. Kalau zaman sekarang ya boro-boro masalah begini ya. Kemudian kalau misalnya si istri punya anak atau si suami yang menceraikannya itu punya anak, maka kewajiban nafkah anak-anaknya tetap merupakan kewajiban si ayah, bukan menjadi kewajiban si istri.
Karena perempuan tidak pernah diberikan beban menafkahi siapa, bahkan dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Intolaqah. Taib. Sedikit. Wa ala malikil abidi, dan adapun bagi orang-orang yang memiliki budak, malik itu pemilik, abid itu adalah budak. Nomor 5. Ayat al-arqa ya budak. Wal bahaim ataupun hewan-hewan ternak, nafaqatuhum maka wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka, kepada budak dan juga hewan ternaknya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallif minal amali ma la yutiqa. Maka yang dimiliki, baik itu berupa budak ataupun hewan ternak, wajib diberikan makan, wajib diberikan pakaian, dan tidak boleh memberikan beban kerja yang tidak dia mampu lakukan atau melampaui kemampuannya, ya. Tidak boleh, harus sesuai. Akhrajahu Muslim. Faman malika abdan, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka siapa saja yang memiliki seorang hamba au amatan atau seorang hamba sahaya perempuan, lazimahu nafaqatuhu, maka wajib hukumnya untuk memberikan nafkahnya, kutan wa idaman, baik itu berupa bahan makanan pokok dan juga lauk pauknya, wakiswatan dan juga pakaian, wasairal mu'ni, dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Wa alla yukallifahum, dan juga tidak boleh memberikan beban kepada mereka, minal amali, dari pekerjaan, mala yutiqun, yang tidak bisa mereka lakukan atau yang tidak mampu mereka lakukan. Ini tadi sudah disampaikan, ya. Ay ma yashqa alaihim, yaitu yang memberatkan mereka, fala yutiquna dawama alaihi, maka tidak boleh memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat selamanya kepada mereka. Wala yadribuhum bighairi haqq, dan juga tidak boleh memukul siapa? Memukul budak nggak boleh, memukul bahaim, hewan ternak juga nggak boleh, bighairi haqq, tanpa haqq. Berarti kalau ada hak boleh, bighairi dzambin, tanpa dosa. Jadi kalau ada dosa boleh, cuma tidak memukul diutamakan. Wala yadribuhum fil wajhi, dan kalaupun harus memukul maka tidak boleh memukul di wajah. Fa inna darba, karena sungguhnya pukulan fil wajhi, pada wajah itu haramun mutlaqa, yaitu hukumnya haram secara mutlak. Sebetulnya nggak mutlak, ya. Kalau dalam perang ini masih dimaafkan, masih diperbolehkan. Sawa'unil adami awilil bahimah, baik itu kepada manusia maupun kepada hewan. Jadi hewan saja nggak boleh dipukul wajahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha. Apabila seseorang di antara kalian memukul wajah, maka apabila seorang di antara kalian itu memukul seorang, maka jauhilah pukulan wajah. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Cuma kalau masalah jihad, mukul orang kafir, maka para ulama mengatakan tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Walaupun dianjurkan untuk tidak melukai wajah, walaupun dalam jihad, namun tetap dimaafkan. Dalam jihad itu dimaafkan walaupun harus melukai wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga keharaman ini tidak mutlak. Baik. Kemudian yang berikutnya tadi beberapa hal yang berkaitan dengan suami semuanya. Suami, ayah, suami, ayah, suami, ayah. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang suami punya istri banyak? Apa yang wajib dilakukan? Yang wajib dilakukan adalah adil. Adil dalam apa? Adil dalam nafkah. Yang pertama, adil dalam nafkah. Yang kedua, adil dalam jatah bermalam. Dah, cuma 2. Ini nafkah termasuk nafkah wajib ataupun hadiah. Yang sunnah ya sifatnya. Maka harus sama. Kalau yang wajib, uraf, sesuai dengan uraf. Kalau yang hadiah, wajib sama. Seperti yang pernah disinggung. Punya 3 istri, yang satu tinggal di desa, yang satu tinggal di kota besar, yang satu tinggal di kota kecil misalnya. Maka ini kan nafkah wajibnya bisa beda-beda. Nafkah wajib bisa beda-beda. Tapi kalau hadiah tidak boleh beda.
Yang di kota besar dikasih mobil. Mobil apa? Dikasih mobilnya misalnya Civic. Yang kota kecil bagaimana? Ya sama. Kalau nggak mau Civic, maka uang yang senilai dengan Civic. Demikian pula yang di desa. Jangan mentang-mentang di desa, udahlah, nggak usah mobil, traktor aja, nggak bisa. Kalaupun jenis mobilnya beda, maka harganya harus sama. Kalau misalnya dia, karena dia kota kecil, dapatnya motor ternyata. Adalah di kota kecil mah, atau misalnya di kota kecil mah udah Avanza aja gitu ya, misalnya. Avanza saja. Civic berapa Civic? Sekitar 500-an. Avanza 300-an atau ya 300 lah. Maka berarti ini Avanza 300 harus ditambah 200 juta. Nggak tahu ini Civic tahun berapa nih? 500. Ini sekarang lebih ya? Nggak tahu lah. Kira-kira aja. Nah kalau Avanza harganya cuma 300, berarti dia Avanza 300 plus uang cash 200 juta. Harus sama menyerupai harga Civic. Yang di desa, mentang-mentang desa, udahlah di desa mah nggak usah mobil misalnya, motor aja, Beat aja misalnya. Beat cuma berapa? 20 juta. Maka berarti dia harus ditambah uang plus 480 juta. Begitu. Ini kalau punya istri 3. Ya. Adapun berkaitan dengan nafkah wajib ini urf, sesuai dengan kebutuhan. Bisa beda, boleh beda. Tapi kalau yang hadiah nggak boleh beda. Cincin harganya sama, harus sama semua. Dikasih tas harus sama semua. Dikasih harta pokoknya harus sama semua, di luar yang wajib tadi. Kemudian jatah bermalam. Jatah bermalam ini, saya juga ini pernah melihat postingan yang keliru ya. Kalau misalnya dia nikah lagi, kemudian perawan, maka harus diberikan jatah 7 hari. Jadi 7 hari. Bukan begitu. Itu hanya malam zafaf saja. Jadi begini, misalnya si suami nih, punya istri 1, kemudian nikah lagi dengan perawan atau gadis, maka dia punya hak 7 hari berturut-turut sebelum kembali ke istri pertamanya. Sebenarnya dalam Islam itu nggak ada istilah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri kedua, semuanya istri, sama gitu. Kedudukannya sama, haknya sama. Jadi nggak ada istri 1, istri 2, istri tua, istri muda, itu nggak ada. Istri semuanya gitu ya. Begitu. Jadi kalau misalnya gadis, kalau misalnya dia nikah lagi dengan janda, maka 3 hari maksimal. Diam atau disunahkan ya. Disunahkannya itu 3 hari diam di sana, bercengkrama dengan istrinya, meninggalkan kewajiban yang lain untuk mendekatkan atau untuk menumbuhkan cinta. Baru kemudian balik ke istri yang dinikahi sebelumnya. Setelah itu baru dimulai giliran. Berapa gilirannya? Maka para ulama mengatakan, yang pertama, jangan lebih dari 3 hari. Jadi harus kurang dari atau sama dengan 3 hari. Kecuali atas izin istri. Jangan lebih dari tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi jatahnya itu misal punya 3 istri. Maka misalnya Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Maka ini harus istri pertama. Kamis, Jumat, Sabtu. Kedua. Terus begitu. Maksimal 3 hari. Bagaimana kalau misalnya 4 hari? Kalau istri nggak ridho, haram. Nggak mau kata istri, pengennya 3 hari aja. Jangan lebih dari 3 hari ke setiap istri. Kalau misalnya suaminya maksa, enggak, kita seminggu aja, haram. Haram. Apalagi kalau sebulan, makin haram lagi. Kecuali kalau masing-masing istrinya ridho. Kalau ada salah satu istri yang ridho, dari 3 istri, 2 istrinya ridho, 1 istri nggak ridho, tetap haram. Kembali ke hukum asal fikih. Makanya nggak bisa sembarangan. Suami nentuin begini, nggak bisa. Ya. Harus mengikuti ketentuan fikih terlebih dahulu. Begitu. Ini pentingnya belajar. Ustadz, emang Ustadz mau nikah lagi ya? Sampai detail gini bahasa. Yang penting itu berilmu dulu. Kita juga mau berhaji atau nggak berhaji, penting belajar hajinya dulu. Masalah nikah lagi, masalah berhaji, masalah jihad atau enggak, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berilmu semua dulu. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena kadang ada juga kan emak-emak, Ustadz, suami saya pengen nikah lagi, tapi saya belum siap. Ya siap-siapin lah dari sekarang lah. Udah tahu nggak siap, tapi nggak pernah nyiapin. Gimana ceritanya? Ya 100 tahun juga kan siap-siap kalau nggak pernah nyiapin. Begitu kan? Disiapin. Gimana cara nyiapinnya? Belajar, sering curhat sama, bukan curhat sih, cerita, minta pertimbangan sama orang-orang yang udah nikah lagi.
supaya pernikahan kalau misalnya si suaminya jadi nikah lagi itu jadi syar'i. Begitu, bukan malah jadi ribut terus sama suaminya. Begitu, harus belajar. Ya kan ini bagian dari syariat halal. Orang yang belum nikah ya belajar fikih pernikahan. Begitu ya. Seperti itu. Saya bukan termasuk promotor ya, orang yang manas-manasin harus nikah lagi, enggak. Saya cuma nggak suka dengan orang yang menolak syariat ini, kehalalan ini, seakan-akan ini haram, bahkan seakan-akan lebih haram daripada perzinahan. Makanya tidak jarang kan kita temukan komentar-komentar emak-emak itu yang padahal di antara mereka sudah ngaji, ikut halakoh, tapi kalau komentar tentang pernikahan atau poligami itu kayak orang nggak beriman begitu. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya saya lebih baik cerai, misalnya begitu, itu nggak boleh seperti itu. Atau misalnya apalagi lebih baik punya suami yang miskin selamanya karena kalau kaya dia nikah lagi, naudzubillah gitu, yang begitu. Jadi seakan-akan dosa besar nikah lagi, nah itu tidak boleh. Makanya yang penting belajar dulu, sehingga nanti saling mengingatkan antar suami dengan istrinya. Kemudian bagaimana cara bermalamnya? Tadi kan jatahnya jatah bermalam. Maka yang dimaksud bermalam ini adalah menginap, tidur. Sehingga kalau misalnya si suami kerjanya siang, maka berarti yang disebut jatah bermalam itu ya bermalam dari mulai maghrib sampai subuh. Berarti jatah bermalam yang disebut jatah bermalamnya maghrib sampai subuh. Kalau misalnya kerjanya malam, ya dibalik. Berarti jatahnya bukan bermalam, bersiang berarti. Dari subuh sampai maghrib. Sampai asar. Kalau Nabi biasanya sampai asar. Asar sampai maghrib itu keliling. Begitu. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada suami yang sedang bermalam, istilahnya begini, saya ulang ya. Penting nih buat suami mau nikah lagi mau enggak, pahami dulu. Banyak para suami yang ketika dikasih tahu masalah ini mereka bilang, "Oh, ribet." Ya emang ribet, siapa yang bilang enggak ribet katanya. Orang-orang nekat aja yang nikah lagi enggak pernah belajar itu. Akhirnya ya yang penting ya kata mereka kan alasan yang penting istri, ya memang yang penting istrinya ridho. Tapi kalau nggak sesuai fikih jadi berantakan juga nantinya. Ketika ada masalah kembalinya kemana? Kembalinya hanya ke keridhaan lagi. Nanti kalau istrinya terpaksa gimana? Jadi haram, jadi dosa. Maka suami harus paham masalah-masalah seperti ini sehingga bisa mendudukan masalah, dan kalau ada masalah itu kembali ke fikih, dikembalikan pada fikih begitu. Jadi kalau suami kerjanya siang, maka malamnya itu disebut asal. Biar gampang. Malamnya disebut asal. Ya. Siangnya disebut fara. Atau sebagian ulama, ini istilah aja, sebagian ulama bilang juga sebut fara. Kalau misalnya dia kerjanya malam, sebaliknya. Kalau suaminya kerja malam, maka siangnya asal, malamnya berarti fara. Asal itu asal, pokok, fara itu cabang. Bagaimana kalau misalnya ada suami yang datang ke istri yang bukan jatahnya? Maka tergantung, datangnya itu di asal atau di fara. Datang itu di asal atau di fara. Begitu. Kalau datangnya di asal, tanpa kebutuhan, dosa. Suami datang di asal, jam asal kapan? Maghrib sampai subuh. Harusnya di si A, dia datang ke si B. Mampir doang. Walaupun cuma mampir doang. Tanpa ada kebutuhan mendesak, dosa. Tanpa ada kebutuhan mendesak, dosa. Begitu. Kebutuhan mendesak contohnya apa? Sakit, butuh bantuan. Pokoknya kalau yang parah-parah, kalau cuma sekedar ngangkat galon segala itu nggak boleh. Nggak boleh. Gas nggak boleh.
Kalau udah sifatnya itu darurat baru boleh. Ini kalau di asal. Kalau di fara, kalau datangnya di fara bagaimana? Kalau datangnya di fara, maka selama ada yang dikerjakan, selama ada hajah, boleh sebatas untuk menunaikan hajat tersebut saja. Sebatas untuk menunaikan hajat tersebut saja. Contoh misalnya, pengen mampir deh, pengen numpang minum di rumah istri yang ini, di fara di siang hari. Maka boleh selama untuk minum doang. Dan gak boleh ngapa-ngapain. Bagaimana kalau bercumbu? Haram. Bagaimana kalau bercumbu? Haram. Begitu. Ya. Seperti itu. Bercumbu doang, tidak sampai hubungan sama istri, maka haram. Cuma minum doang udah. Mau ngapain ke sini? Mau mampir buat minum? Boleh. Silakan. Mampir buat mandi, tadi habis jatuh, kotor bajunya. Boleh, silakan. Tapi setelah itu langsung selesai. Seperti itu. Ya. Ini kalau di fara. Kalau di asal nggak boleh sama sekali, nggak boleh ngapa-ngapain. Malam itu jatahnya si istri yang punya jatah. Bahkan kalau zaman sekarang dianalogikan, WA-an aja nggak boleh nih sama istri yang bukan jatahnya di malam hari itu. WA-an, saling balas komentar, itu nggak boleh. Apalagi video callan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Begitu. Ya kecuali kalau yang istrinya yang minta, saya pengen ngobrol dong sama istri yang itu, ya silahkan, ikut nimbrung, tidak masalah. Tapi kalau itu nggak boleh. Ini pentingnya memahami hal ini. Jadi masalah jatah. Kalau misalnya si suami datang, misalnya aslinya jatahnya di A, kemudian datang ke si B. Nah, sebagai B, misalnya ada orang yang jadi si B, maka si B ini harus mengusir suaminya. Ini bukan jatah saya. Berani nggak kayak gitu loh. Ini juga kan harus latihan juga perempuan, karena perempuan kan senang diperhatikan, senang dilebihkan dibandingkan yang lain. Maka harus mengusir. Kenapa? Karena kalau tidak mengusir, berarti suami dan istrinya bekerja sama dalam keburukan. Kalau nggak ngingetin, sekarang bukan jatah saya, kamu jatahnya di sana. Begitu. Karena begini, ada kasus sebelum si suaminya nikah lagi, si istri ini selalu bilang, saya nggak mau kamu nikah lagi karena khawatir kamu nggak adil. Alasannya begitu. Karena kamu nggak adil kan nanti kamu dihukum di akhirat. Tapi ketika kemudian si suaminya itu nikah lagi, kasusnya ternyata si suaminya lebih cinta sama istri pertamanya. Pada akhirnya lebih cinta sama istri pertamanya. Dan jatahnya jadi nggak adil. Sama istri pertamanya kadang 5 hari, sama istri kedua cuma di akhir pekan. Dan yang jadi masalah, si istri pertamanya tadi yang sebelum suaminya nikah lagi itu mengatakan khawatir suaminya nggak adil, malah justru senang dengan ketidakadilan suaminya. Kenapa? Karena suaminya condong badannya. Nah ini bahaya. Katanya dulu nggak mau atau khawatir suami nggak adil itu takut suaminya dihukum di neraka. Lah sekarang suaminya ngejeblos sendiri ke dalam neraka malah dibiarin. Begitu. Ya. Jadi sebagai seorang perempuan, walaupun memang dominan perasaan, tapi ketika ada perkara-perkara yang itu sudah dibatasi oleh fikih dengan ketat, maka wajib hukumnya untuk tunduk pada ketentuan tersebut. Demikian, ya, seperti itu. Jadi ini penting, memahami mana asal, mana fara buat para suami, jangan sampai kemudian melampaui batasnya. Kalau berkunjung jangan sampai bercumbu. Kalau bercumbu bagaimana? Kalau bercumbu nanti harus diqadha. Kalau misalnya suami nggak datang ke jatah istri yang asal, maka harus diqadha. Maka demikian pula. Kalau misalnya pengen jalan-jalan bagaimana? Suami pengen safar, maka wajib, bukan wajib. Boleh mengadakan undian, sunnah bahkan ya, diundi. Ketika diundi yang dapat misalnya si B, maka nanti si B ini berapa? Di safar 5 hari. Nah berarti nanti si A dan si C itu wajib mendapatkan jatah qadha yang 5 hari di sini. Jadi nanti berarti di sini 5 hari, atau di sini 3 hari, nanti di sini 3 hari. Kemudian di sini 2 hari, di sini 2 hari. Di A 2 hari. Begitu. Ya, di A-nya 2 hari. Sampai 5 hari mengganti dia safar, baru kembali lagi ke si B. Begitu. Jadi undian itu bukan berarti nanti merugikan A dan C, tidak. Nanti diqadha, wajib ada qadha. Wajib ada qadha.
ya. Jadi karena di sini safarnya 5 hari, maka nanti setelah pulang si B ini ketika pulang nggak dapat jatah selama 5 hari. Harus mengkodok dulu jatah si A, jatah si C. Begitu. Ya, seperti itu. Ini penting masalah jatah. Dan ini dalam kitab fikih ada. Dalam kitab fikih ada disebutkan biasanya ada al-qasam, pembagian jatah. Dan ingat, yang wajib diberikan keadilan bagi seorang suami dari seorang suami kepada istri mereka hanya 2. Yang pertama adalah masalah nafkah, yang kedua masalah jatah. Tidak ada kewajiban masalah cinta, masalah berapa kali berhubungan badan itu nggak ada aturan, bebas. Cinta itu bukan kita yang ngatur, itu murni hak prerogatifnya Allah yang ngatur hati kita. Baik, ini berkaitan dengan suami. Berikutnya di bab atau di bagian terakhir dalam bab rumah tangga ini adalah wajibu ala zaujati, dan wajib hukumnya atas seorang istri ta'atu zauji fi nafsiha. Maka wajib hukumnya untuk menaati suami dalam dirinya, wajib hukumnya. Taat. Yang namanya taat itu apa? Sami'na wa ata'na. Bisa nggak tuh? Dalam perkara apa? Dalam perkara yang ma'ruf, bukan yang haram. Udah. Dalam perkara yang ma'ruf seluruhnya. Illa ma la yahil, kecuali yang nggak halal. Berarti selama halal wajib taat. Oh, kok jadi istri berat? Ya kalau memang udah tahu berat jangan nikah. Pilihan kan nggak ada yang maksa kamu nikah sama dia gitu. Ketika kamu menerima dia sebagai suami, maka konsekuensinya kamu siap taat sama dia. Begitu. Jadi logikanya jangan dibalik gitu. Jangan sampai kemudian, loh kok nikah itu berat sih bagi istri? Enak dong jadi suami. Enggak, yang salah itu Anda. Kenapa Anda nggak belajar fikih pernikahan dulu sebelum menikah? Sehingga sekarang kaget dengar kewajiban istri. Padahal cuma satu yang diminta, taat. Kan katanya begini ya, permintaan istri terhadap suami itu banyak. Minta dibeliin ini, dibeliin itu, disediain ini, disediain itu. Banyak itu permintaan. Sedangkan suami dengan permintaan istri yang banyak itu pasti akan selalu berusaha untuk memenuhinya. Sedangkan permintaan suami pada istri itu nggak ada cuma satu. Minta taat. Tapi banyak istri yang nggak mau melaksanakannya. Minta taat, maka termasuk di antara ketaatan apa berarti kalau ngomong nadanya rendah, ya kan? Nggak meninggikan suara, seperti itu. Kemudian nggak membantah, tidak membantah selama perkaranya halal. Ya, apalagi teriak-teriak itu ya haram jelas. Kalaupun mau menolak, ya, menolak apapun itu, menolak ajakan, menolak perintah suatu harus dengan ketundukan, bukan nolak-nolak yang ala nyuruh-nyuruh mulu. Boleh kayak gitu, haram. Aduh maaf ya, kalau misalnya manggilnya mas, maaf ya mas, lagi capek banget, ntar dulu ya. Insya Allah suami yang sayang sama istri pasti akan ngerti. Selama istrinya menunjukkan ketundukan dan kepatuhan pada suaminya. Begitu. Ketundukan, nada rendah. Ada sebagian orang yang bilang, wah ini apa istilahnya? Patriarki atau apa? Nggak begitu. Kenapa? Karena memang pemimpin itu suami. Suami yang sudah memberikan nafkah, suami yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Istri nggak ditanya tentang keadaan suami, tapi suami ditanya tentang keadaan istri. Istri misalnya selingkuh, maka si suami mempertanggungjawabkan, kenapa istrinya kok bisa selingkuh, nggak dididik ya? Begitu. Tapi kalau suami yang selingkuh, istri nggak ditanya. Itu suamimu kenapa selingkuh? Nggak pernah ngecek HP-nya ya? Nggak ditanya. Itu suami selingkuh, ya udah nggak apa-apa, dihukum aja. Sayanya ya nggak apa-apa. Enteng nggak peduli sama keadaan suami pun nggak masalah. Begitu. Karena istri tidak mempertanggungjawabkan keadaan suami, tapi suami mempertanggungjawabkan keadaan istri di akhirat. Qawam. Jadi tanggung jawabannya sebenarnya berat di akhirat. Maka istri wajib taat seluruhnya kepada suami. Kenapa? Karena pada akhirnya yang di akhirat yang mempertanggungjawabkan itu suami seluruhnya. Begitu. Taat. Berarti dalam perkara-perkara yang remeh pun harus taat. Seperti misalnya bikinin kopi, air, iya harus.
sebagaimana sebagai seorang suami harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan istri. Baik itu makanan pokoknya maupun lauk pauknya. Atau misalnya makanan-makanan yang menjadi kebiasaan. Kalau si istri ini sudah punya kebiasaan. Seperti misalnya istrinya biasa ngopi tiap hari, sehingga itu sudah menjadi adat kebiasaan istrinya. Maka ini wajib disediakan oleh suami setiap hari. Istrinya biasa apa misalnya? Biasa makan buah tiap hari sebelum menikah, maka suaminya harus menyediakan buah tiap hari. Istrinya ketika di rumahnya nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci, dan hanya dilayani saja oleh para pembantu, maka suaminya wajib memberikan pembantu pada istrinya. Begitu, masing-masing ada konsekuensi. Ya, masing-masing ada konsekuensi. Maka kalau misalnya dalam satu keadaan suami merasa lemah untuk memberikan apa yang dibutuhkan istri, lalu kemudian istri pun merasa tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan suami, cari jalan tengah. Cari jalan tengahnya. Supaya jadi win-win solution. Begitu. Bukan dengan menentang aturannya. Bukan dengan malah memberontak aturannya. Suaminya berontak jadi zalim, istrinya berontak jadi durhaka, ya berantakan nanti keluarganya. Seperti itu. Boleh nggak Ustadz kalau misalnya sebagai seorang istri memprotes kebijakan-kebijakan suami dalam tanda petik ya? Jawabannya boleh. Selama memang diyakini ada maslahat atau kebijakan suami itu bermasalah, madarat, maka boleh. Tapi tidak boleh memaksa. Boleh, Mas, kayaknya yang bagus begini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tetap dengan ketundukan, dengan kelembutan. Jangan seperti ngajarin anak kecil begitu ya. Walaupun kalau kata para psikolog ya ada unsur anak kecil dalam diri laki-laki walaupun sampai dewasa. Begitu. Justru ketika kemudian si istri ini mengangkat ya suaminya dalam artian ditaati, dihormati, suami ini akan benar-benar memberikan yang terbaik bagi istri. Seperti itu. Jadi yang diwajibkan atas istri dari suami cuma satu, taat saja. Wabil khusus dan yang sangat ditekankan adalah dalam perkara al-wata. Dalam perkara al-wata yang ini menjadi akad dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri. Ini hampir tidak bisa ditolak. Bagaimana Ustaz? Saya ini dari pagi sampai sore kerja di rumah, beres-beres, anak segala macam nyuciin, mandiin, ngepel. Giliran malam suami datang itu nggak sanggup ngelayanin suami. Maka ini harus didiskusikan pada suami. Ingat, beres-beres rumah segala macam itu bukan kewajiban. Yang wajib itu ini melayani suami. Maka jangan sampai melaksanakan yang bukan kewajiban dan melalaikan kewajiban. Bilang sama suami, kalau misalnya saya sibuk siangnya, saya nggak bisa melayani kamu dan ini kewajiban saya, maka saya mohon izin untuk tidak melakukan perkara-perkara yang wajib ini. Supaya apa? Supaya bisa optimal dalam melayanimu. Boleh seperti itu diskusi pada suami. Lalu solusinya gimana? Ya silahkan pikirkan, kalau misalnya saya kehabisan tenaga di siang, saya nggak sanggup melayani kamu malam hari. Maka solusinya yang pertama, kamu yang beres-beres, wah ya mas ya. Atau yang kedua, solusinya cari pembantu, sediakan alat, seenggaknya sediakan mesin cuci, mesin pengering segala macam begitu supaya lebih mudah. Begitu. Kalau misalnya masih nggak bisa juga dan saya yang harus beres-beresnya, jadi mohon maaf kalau tidak bisa melayanimu setiap malam dan kalaupun bisa melayani nggak bisa optimal. Begitu didiskusikan dan itu tidak masalah, keterbukaan seperti ini tidak masalah. Yang penting lagi-lagi cara bicaranya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kelembutan dan lihat kondisi suami. Jangan sampai kondisi suami lagi mumet, lagi ruwet, lagi sepet begitu. Ngomong masalah-masalah seperti ini makin ruwet suaminya. Misalnya SPP anak belum bayar atau misalnya di kantor ada masalah besar, dilihatlah kondisi suami. Istri kan lebih peka dalam masalah perasaan. Jadi tahu kapan bisa ngajak ngobrol suaminya. Seperti itu ya. Ini perkara yang sangat penting
yang mesti dipahami oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka seperti itu. Allahu taala. Kemudian bahkan dalam ketaatan ini, ya, wa alla tasuma, tidak boleh seorang istri untuk puasa sunnah. Bahkan kalau qadha pun harus ngasih tahu, saya besok mau qadha. Kalau kata suami, masih ada waktu nggak nanti? Nanti aja deh. Ya nanti. Kalau kata suami nanti. Tapi kalau udah mepet, itu baru ngasih tahu, jangan minta izin. Udah mepet, udah nggak bisa, ini harus qadha sekarang. Suami nggak boleh nolak kalau sudah mepet, ya begitu. Wa alla tasuma, dan jangan saum, terutama saum sunnah. Kalau saum sunnah haram mutlak. Suami bilang enggak. Ayat tatawu'an, ya, yaitu puasa sunnah wa zaujuha hadir, dan suaminya memang sedang jatahnya di rumah si istri tersebut. Fa innahu haram, maka melakukan puasa tersebut haram. Illa bi'idnihi, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma wa zaujuha syahidun illa bi'idnihi. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa di mana suami ini sedang berjatah, sedang mendapatkan jatah bermalam di tempatnya. Illa bi'idnihi, kecuali suaminya mengizinkan. Bobo di sana. Susah ya. Susahnya. Akhrajahul Bukhari fi badilatil marah. Baik. Ini yang pertama. Turunan dari taatnya itu diantaranya bahkan saum sunnah saja harus minta izin sama suami. Kemudian wa alla takhruja min baitihi ila bi'idni, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Keluar rumah saja harus izin suami. Izin, bukan ngasih tahu. Kebanyakan istri zaman sekarang cuma ngasih tahu. Nggak izin, harus izin. Izin itu nunggu suaminya mengizinkan atau tidak. Kecuali, ada pengecualian, kecuali pada tempat-tempat yang memang secara adat istiadat pasti diizinkan. Ke warung, ya, ke toko yang dekat-dekat, ya, itu suami pun pasti mengizinkan. Ya sudah, nggak perlu minta izin pun nggak masalah. Cukup ngasih tahu. Tapi kalau tempat yang jauh, mau pulang ke rumah, tempat yang safar, ke rumah saudara, ini wajib minta izin. Minta izin. Kalau nggak diizinkan bagaimana? Ya jangan berangkat, haram. Terus gimana kalau misalnya berangkat tanpa izin suami? Oh, dosa besar, wajib taubat. Dosa besar, wajib taubat. Walaupun pulang ke rumah orang tuanya. Karena pulang ke rumah orang tuanya, ini termasuk safar. Kalau jaraknya jarak safar. Jangankan jarak safar, jarak yang bukan safar pun pulang ke rumah orang tuanya ini tanpa izin suami nggak boleh. Ya, karena nanti mengesankan ada masalah biasanya. Dan ini yang nanti dicitrakan buruk ya pasti suaminya di keluarga perempuan. Maka haram. Hukumnya haram. Jadi jangan seenaknya, kok mas melarang saya ke rumah orang tua? Ya bisa jadi ada masalah apa. Kalau memang ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan langsung pulang begitu saja. Sekali lagi haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Harus minta izin. Jangan cuma ngasih tahu. Lagi nggak ada di sini, ya sekarang saya lagi di sini. Nggak boleh begitu. Wajib langsung pulang. Kalau suami bilang pulang, wajib langsung pulang. Nggak boleh seenaknya berangkat tanpa seizin suami. Kecuali ke tempat-tempat yang secara adat, memang yang pertama bukan safar, yang kedua memang tempat-tempat yang sudah pasti diizinkan suami. Beli sayur, beli obat, beli jajanan buat anak, itu tidak masalah. Ya. Begitu. Bahkan sebelumnya kita lihat catatannya, fa innal khuruja, karena sesungguhnya keluar itu min ghairi idzni ya'udu nusyuzun, karena sesungguhnya keluar rumah tanpa seizin suami ini terhitung nusyuz, terhitung sebagai bentuk pembangkangan. Dan kalau sudah nusyuz, suami berhak memotong atau tidak menafkahi istrinya. Bahkan tidak wajib disusul. Ini juga sebagai orang tua ya, nanti kalau misalnya anak-anak kita nikah, kalau kemudian anak kita ini perempuan, pulang ke tempat kita, wajib dianterin ke rumah suaminya. Wajib. Hukumnya wajib diantarkan ke tempat, kalau suaminya nggak mengizinkan. Jadi kalau misalnya anak kita yang perempuan pulang, tiba-tiba pulang, telepon suaminya. Mohon maaf nak, ini kok si dia pulang, sudah izin sama kamu belum? Oh belum. Oke, nanti kami antarkan. Begitu. Wajib diantarkan. Harus dikasih tahu juga si anaknya bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, wajib taubatan nasuha. Wajib minta maaf kepada suaminya.
Kalau memang ada masalah, ceritakan. Tapi kalau nggak ada masalah, masalah yang kecil doang, ya biasanya kan kadang-kadang perempuan suka masalah kecil jadi emosi, pengen pulang. Kecuali kalau masalahnya besar, seperti apa? KDRT. Kalau masalahnya KDRT, bilang sama orang tua boleh? Boleh. Untuk mengajukan khulu dipersilahkan. Tapi kalau nggak ada niatan buat ngasih tahu orang tua, nggak ada niatan pengen khulu, pengennya nikah terus sama dia, nggak mau berpisah, ya sudah sabar, wajib sabar. Begitu. Karena kadang-kadang sebagian istri ini, ya perempuan ya, mohon maaf ya ibu-ibu. Kadang-kadang perempuan ini, bahkan ada sebagian perempuan yang mengakui, bahkan katanya saya juga bingung gitu dengan sikap saya katanya. Jadi dia ini perempuan, terus kemudian dia juga kadang merasa bingung dengan sikapnya sendiri. Ya, jangankan laki-laki memahami perempuan, ya dirinya sendiri aja kadang susah dipahami. Saya sering mendapatkan bukan curhatan ya. Jadi ada kasus yang sampai ingin diislah, ingin diselesaikan. Tapi apa ya? Proses islahnya itu ketika dikasih tawaran, begini cara menyelesaikannya, mereka kebanyakan perempuan itu hampir nggak mau. Misalnya begini, ada sebagian orang yang mengatakan suaminya begini, suaminya begitu, suaminya begini. Oke, saya bilang, terus maunya ibu apa? Maunya ibu apakah ingin cerai, khulu, begitu, atau tidak? Biasanya begitu kan. Dia bilang enggak. Kalau ibu nggak mau cerai, nggak perlu cerita-cerita sama siapapun. Begitu, nggak perlu cerita sama siapapun. Apalagi orang-orang yang bukan atau tidak berkaitan dengan si suami. Karena menceritakan keburukan suami itu haram. Tapi kan saya pengen islah. Kalau pengen islah bilangnya ke wali atau ke pengadilan. Nggak boleh ke orang luar. Begitu. Ini penting juga, banyak orang yang curhat. Curhat ke ustadz, nggak boleh curhat ke siapapun, nggak boleh. Kalau memang sejak awal nggak ada niat untuk benar-benar menyelesaikan secara khusus di pengadilan, cuma curhat doang. Atau misalnya ada yang bilang, Ustadz tolong nasihati suami saya begini-begini. Nggak bisa. Itu perkara yang tidak saya ketahui, kecuali dari Anda gitu. Kalau misalnya saya tiba-tiba datang ke suami, datang ke suami Anda terus nasehatin, oh ntar bahaya. Tahu dari mana gitu masalah itu. Justru malah merusak rumah tangga kalian. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama datang ke wali, ceritakan. Dan benar-benar pengen islah. Jadi boleh kan pihak perempuan ya mendatangkan perwakilan, pihak laki-laki mendatangkan perwakilan, kemudian mereka membicarakan apa yang harus diselesaikan. Atau kalau memang sudah tidak sanggup dengan suaminya, ya sudah cerai saja. Maka pilihannya dua, sabar atau cerai. Kadang-kadang sebagian istri nggak mau sabar, nggak mau cerai. Suruh sabar nggak sanggup, suruh cerai pun nggak mau. Terus maunya apa? Nah ini yang sering terjadi. Maunya cuap-cuap terus di medsos, cuap-cuap terus ke teman-temannya. Apa faidahnya kayak gitu? Kalau memang sudah tidak sanggup dengan suami, datang ke pengadilan, ajukan khulu. Begitu. Ya. Kalau memang nggak mau ke pengadilan dan benar-benar ingin islah, maka cari orang yang wali suaminya, wali istrinya, atau orang yang memang berhubungan secara kekerabatan, yang punya hak perwalian, bukan ke orang lain yang nggak jelas siapa. Begitu ya, ini penting. Jadi banyak orang yang kalau cerita sama orang tuanya nggak mau, cerita sama orang lain atau malah di medsos. Kan banyak cerita di medsos itu yang miris-miris itu ya. Apalagi pas siapa sih yang penulis novel itu? Coba ceritakan pengalaman Anda bersama suami yang menyakitkan. Waduh, tempat curhat sama emak. Kacau sekali itu. Bongkar aib suami semuanya di situ di kolom komentar. Parah, dosa besar itu semuanya. Bongkar aib suami, bongkar aib istri sama saja dosa besar. Ya, nggak boleh. Taib. Fa'inal khuruja min ghairi idni ya'udun nusyuzun. Maka keluar rumah tanpa seizin suami itu nusyuz, dosa besar, pembangkangan, illa kecuali li'udhrin, kalau memang ada udhur. Seperti apa? Ka khaufi min inhidamil maskan au ghairi. Seperti misalnya rumahnya mau runtuh, ada gempa keluar, nah itu boleh, silahkan. Wa
Kastiftain, atau meminta fatwa, ini boleh, meminta fatwa, keluar meminta fatwa boleh. Berarti taklim boleh. Taklim yang wajib. Taklim yang fardu ain. Boleh. Kastifta walam yughnihaz zauj an khurujiha wala ziyarah li ahliha. Nah, tidak boleh juga untuk ziarah mengunjungi keluarganya wa ayadatihim, dan menjenguk mereka fi ghaibatihi anil biladi, ya. Kalau harus keluar tempat atau harus safar. Fala ya'uddu dzalika nusyuzan bi khilafi ma idza kana zauju fil balad. Oh, kapan kemudian mengunjungi rumah atau mengunjungi atau menjenguk saudara itu disebut nusyuz kalau suaminya kalau suaminya lagi nggak ada di rumah. Itu nggak nusyuz, Kalau suaminya nggak ada di rumah, maka dia boleh pergi mengunjungi keluarganya. Seperti itu. Dia boleh pergi mengunjungi keluarganya. Tapi kalau suaminya ada di sana, misalnya bukan jatahnya misalnya. Misalnya punya istri 3, suaminya lagi jatah di B, dia nanti jatah di B, dia keluar aja deh ke rumah saudaranya, maka itu boleh. Tidak disebut nusyuz. Fala ya'udu dzalika nusyuzan. Tidak disebut nusyuz. Kenapa? Karena memang bukan jatah suaminya di sana. Atau suaminya sedang safar. Bi khilafin ma idza kana zauju fil balad. Kecuali kalau si suaminya itu sedang ada di sana, maka nggak boleh istrinya keluar meninggalkan suaminya. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Termasuk juga ini yang ada belum kesebut, yaitu mengeluarkan harta. Seorang istri tidak boleh mengeluarkan harta kecuali atas izin suaminya. Bahkan menurut para ulama, walaupun harta itu harta milik istrinya, walaupun tidak wajib, sunnah. Bilang ke suami itu sunnah, walaupun itu harta milik sendiri. Apalagi kalau harta pemberian suami, maka wajib minta izin dulu. Terutama kalau akan diperuntukkan kepada tempat-tempat yang sifatnya sunnah seperti sedekah, itu harus bilang sama suami dulu. Kecuali kalau memang kebutuhan rumah tangga yang itu sifatnya suami sudah memberikan ini buat ini, ya udah nggak masalah. Itu kan dari awal sudah izin. Tapi kalau perkara-perkara yang di luar itu, maka wajib minta izin pada suami. Wallahu ta'ala. Demikian, dan ini fikih muamalah merupakan bagian yang ketiga ya dari ibadah. Jadi ibadah itu kan 4. Bukan ibadah, fikih. Fikih itu kan 4. Pertama adalah ibadah, kemudian muamalah, kemudian usrah, keluarga dan pernikahan, dan yang ketiga adalah jinayah. Jinayah ini negara ya. Ini nggak ada di sini. Di Sulamul Taufik nggak ada. Masalah jinayah nggak ada, karena memang itu urusan orang-orang yang menjadi pejabat. Tapi diingatkan di sini berarti, maka siapa saja para asatidz sekalian yang menjadi pejabat, menjadi pemimpin negeri ini wajib hukumnya belajar fikih jinayah. Wajib, dan wajib melaksanakannya. Wajib melaksanakannya juga. Melaksanakan hukum Islam itu wajib. Melaksanakan hukum Islam wajib, baik dalam perkara fikih ibadah, fikih muamalah ataupun fikih usrah, juga termasuk fikih jinayah. Had, perdata pidana itu wajib dilaksanakan oleh setiap pemimpin kaum muslim. Itu hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada satu ulama yang mengatakan itu sunnah, tidak. Para ulama beda pendapatnya itu kalau meninggalkannya haram doang atau kufur. Itu para ulama beda pendapatnya. Jadi meninggalkan hukum Islam dalam kehidupan tata negara, apakah haram doang atau kufur? Itu para ulama beda pendapatnya di situ. Tapi kewajibannya sepakat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau ada yang tanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Cukup, tidak ditanyakan? Khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan, dan kalau ada hal-hal yang memang bertentangan dengan pendapat para ulama, maka silakan ingatkan kami agar kami bisa segera mengoreksinya.
Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Qala ta'ala fi kitabil aziz bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu. Nah, Bu.